Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi berjumpa di majelis kita yang insya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Dan pada majelis ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu khataman terjemah Al-Quran beserta dengan tafsir Al-Muyassar. Pada perjumpaan yang lalu, ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah membacakan terjemah Quran juga tafsirnya sampai ayat 39. Dan insya Allah kita akan membacakan hari ini dari ayat 40 dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Para ulama berkata di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai anak keturunan Yakub. Maksudnya di sini Nabi Yakub ya, ibu-ibu ya. Ingatlah berbagai nikmatku yang banyak yang diberikan kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan laksanakanlah wasiatku kepada kalian. Yakni hendaklah kalian mengimani seluruh kitab dan rasulku dan mengamalkan berbagai syariatku. Jika kalian melakukan hal itu, maka aku akan menyempurnakan apa yang pernah aku janjikan kepada kalian, yakni melimpahkan rahmat di dunia dan keselamatan di akhirat. Hanya kepadaku hendaknya kalian takut. Berhati-hatilah terhadap kemurkaanku jika kalian melanggar perjanjian dan mengingkariku. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, maksud dari ayat ini tadi ketika Allah berfirman, dan penuhilah janjimu kepadaku, ya. Jadi janji orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, ya ibu-ibu rahimakumullah, adalah mereka itu akan berjanji kepada Allah, atau mereka itu sudah berjanji kepada Allah bahwa mereka itu akan mengimani seluruh kitab dan mengimani seluruh rasul yang Allah utus, dan juga mengamalkan berbagai syariat ya yang Allah sudah tentukan. Namun ya janji ini semuanya dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Ya, Al-Quran mereka tidak beriman kepadanya. Nabi Muhammad mereka tidak beriman kepadanya. Dan juga syariat banyak yang diubah-ubah. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Para ulama ahli tafsir berkata dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, wahai Bani Israel, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan kepada Muhammad,
Nabi Allah dan juga utusannya. Karena hal itu sesuai dengan keterangan yang sahih dalam Taurat yang kalian ketahui. Jangan menjadi orang pertama di kalangan ahli kitab yang pertama kali ingkar kepadanya. Jangan menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit dalam bentuk harta dunia yang fana. Beramallah kalian hanya demiku. Taatilah aku dan tinggalkan kemaksiatan kepadaku. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat 40 dan 41. Faedah yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, kedua ayat ini adalah pembuka bagi beberapa ayat berikutnya yang berisi pengingat Allah kepada Bani Israel akan kabar mengenai Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, dan juga Al-Quran yang telah Allah sebutkan di dalam kitab Taurat. Mengapa ayat ini sebagai pengingat bagi mereka? Karena ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, yang mana di sana banyak suku Yahudi atau Ahlul Kitab yang sudah tinggal karena mereka meyakini bahwa di zaman tersebut akan muncul Nabi terakhir di kota Madinah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ya, orang-orang Ahlul Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, dari kalangan Bani Israel, ya, mereka itu sudah Allah informasikan mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri fisiknya, di mana dia akan diutus, lalu dia akan hijrah di mana. Itu Allah sudah informasikan di dalam Taurat, sangat rinci. Saking rincinya Allah menyatakan mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka tuh mengenal anak mereka sendiri. Ya, misalkan ada orang tua, ibu-ibu punya anak kembar, kembarnya kembar identik. Orang tua itu akan tetap bisa membedakan ini si A, ini si B. Nah, itu ya. Nah, saking kenalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab ini, ya mereka sampai ikutan hijrah ya dari Syam ke Madinah yang dulu namanya masih Yathrib, ya begitu, seperti itu. Nah, makanya ayat ini Allah turunkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu ya tinggal berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu memiliki 12 anak dari 4 istri, ya ibu-ibu ya. Nabi Ya'qub itu memiliki 12 anak dari 4 istri, dan pada masa Nabi Yusuf yang kala itu menjadi pejabat di Mesir, ya kalau ibu-ibu tahu sejarahnya atau tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, maka seluruh Bani Israel itu pindah ke Mesir. Ya, yang tadinya tinggal di daerah Palestina atau di dekat Syam, itu di daerah Syam, mereka semuanya pindah dari sana menuju ke Mesir. Hingga kemudian mereka turun-temurun beranak pinak di negeri Mesir menjadi 12 suku besar. Ya, menjadi 12 suku besar ini 12 asbab, ya ibu-ibu ya. Itu dikarenakan Nabi Ya'qub memiliki 12 anak. Ya, ini ibu-ibu tolong diingat jumlah ini ya. Ada 12 suku. Lalu faedah yang ketiga, di ayat 42 Allah memerintahkan Bani Israel agar menerima Al-Quran dan beriman kepadanya. Karena Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Ya, begitu. Namun kenyataannya mereka mengingkari dan kufur kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, dan kufur kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka. Jadi ibu-ibu, mereka itu dulu ya kan tinggalnya di Yathrib, tinggalnya di Madinah. Nah, di Madinah itu ada 2 suku besar.
suku Khazraj dan suku Aus, yang mana keduanya ini nanti mereka akan menjadi sahabat Nabi dari kalangan Ansar, ya. Nah, suku Khazraj dan suku Aus ini suka perang, juga suka perang sama orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di kota Madinah tersebut. Nah, kalau misalkan mereka ini lagi ribut ya, ibu-ibu ya, maka orang-orang Bani Israel ini suka nyombong. Awas ya kalian nanti ya, kita nanti akan datang seorang nabi ya, dan kita akan perangi kalian, dan kami yakin kami akan pasti menang jika kita perang sama nabi tersebut. Nah, begitu. Nah, mereka tuh sudah tahu ya bahwa akan ada nabi yang Allah utus dan akan hijrah ke situ. Ya, begitu. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad berasal dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari kalangan mereka, yang di kalangan Bani Israel, maka mereka menolak. Ya, mereka nggak mau punya nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab. Ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, ibu-ibu, para pendeta Yahudi memiliki kebiasaan mengubah-ubah isi Taurat demi kepentingan dunia. Sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, menjadikan ayat ini dalil bahwa haramnya mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Tetapi pendapat ini kurang kuat. Ya, ibu-ibu ya, pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hal ini disebabkan banyak dalil dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyebutkan bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama. Namun, mengambil upah ini tidak boleh menjadi tujuan utama, karena banyak pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam siapa saja yang mengajarkan agama demi upah atau demi dunia, maka dia akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Ya. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, ketika anak-anak kita nanti menjadi dai, menjadi ustadz, ya, menjadi pengajar agama, kita ingatkan agar mereka senantiasa ikhlas kepada Allah. Ya, begitu. Kalau kita ikhlas, maka Allah akan datangkan dunia dalam keadaan hina. Ya, seperti itu. Lalu faedah yang kelima, hendaknya para pengajar agama harus mengedepankan keikhlasan ketika mengajar. Dan juga kaum muslimin harus perhatian dengan para pengajar agama mereka. Ya. Dan mereka pun harus berlomba-lomba dalam memperhatikan para pengajar agama yang berjuang di atas Islam dan sunnah. Bukan malah mencemooh para pengajar agama yang mensyaratkan adanya infak ketika belajar kepada mereka. Padahal tujuan mereka bukanlah dunia. Ya. Hal itu demi kebaikan kaum muslimin juga. Karena biasanya dengan adanya infak, mereka lebih serius belajar dan lebih disiplin. Dan juga banyak dalil yang menyebutkan Allah akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk belajar agama dengan keberkahan pada harta tersebut. Ya. Nah, ini memang kenyataan ya, ibu-ibu ya. Biasanya kalau ada program, entah itu program-program menuntut ilmu yang ada infaknya, kesadaran kaum muslimin untuk belajar itu tinggi. Ya. Begitu. Beda dengan majelis-majelis taklim atau kajian-kajian yang gratis. Ya. Kadang ramenya di awal aja. Ya. Karena ingin tahu ya segala macam. Ya, sekedar icip-icip ya, begitu ya. Nah, seperti itu. Namun ibu-ibu rahimakumullah, ya, jangan sampai kita ini punya sifat jelek. Itu suudzon. Suudzon sama ustadz, ya ustadz-ustadz kita, suudzon sama ustazah-ustazah kita. Kalau mereka itu misalkan buka program misalkan bahasa Arab, atau misalkan ngaji, belajar ngaji, atau misalkan ada kajian-kajian seperti daurah yang berbayar, begitu ya. Itu mereka menginginkan dunia, enggak.
Ya. Justru mereka melakukan hal tersebut karena sudah tahu tipikal kaum muslimin seperti apa. Ini kalau digratisin, nanti mereka menyepelekan. Ya. Datangnya angin-anginan. Ya, datangnya seenaknya, ngajinya semaunya. Tapi kalau ada infaknya, nah, mereka merasa tuh ada yang dikeluarkan, ada yang dikorbankan. Jadi mereka tuh udahlah saya datang. Nah, seperti itu. Dan teman-teman saya, ibu-ibu, kebanyakan seperti itu. Ya. Kalaulah misalkan mereka itu disuruh memilih ya, kalau misalkan kita ibu-ibu disuruh memilih, ya kita ini punya penghasilan yang mencukupi ya untuk keluarga kita. Dengan mengajar, pasti kita akan memilih dengan memiliki usaha yang mencukupi untuk keluarga kita. Namun kita ini punya beban. Ustadz itu punya beban moral. Ya, amanah dari Allah. Kita belajar, itu ada zakatnya. Ilmu kita tuh ada zakatnya, ibu-ibu. Zakatnya apa? Ya harus diajarkan, harus diamalkan. Ya, begitu. Bukan akhirnya udah belajar, udah tahu ilmu agama, udah sibuk dagang, sibuk cari dunia. Ya, umat dibiarkan dalam keadaan bodoh, umat dibiarkan dalam keadaan bersimbah dosa-dosa kesyirikan dan kebid'ahan. Ya, dan inilah ya realita ya ibu-ibu, sebagaimana kemarin ada yang sempat viral ya. Ada salah satu ustadz bikin daurah, ada daurahnya berbayar, oh ributnya luar biasa. Padahal yang ribut itu adalah mereka orang-orang yang nggak pernah datang kajian. Yang kajiannya itu angin-anginan. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan ya ibu-ibu ya, saya doakan walaupun kita kini kajiannya gratis, ibu-ibu semuanya istiqomah. Ya, bisa mengikuti kajian ini sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-42, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam kitab Al-Tafsir Al-Muyassar, ya maksud dari ayat ini adalah, janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian buat-buat dari diri kalian sendiri. Jangan menyembunyikan kebenaran yang nyata berupa keterangan tentang sifat Nabi Muhammad dan Rasul Allah, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ibu ya. Jadi Muhammad yang tercatat dalam kitab kalian. Kalian telah mengetahui bahwa sifat-sifatnya tertulis di sisi kalian. Kalian mengetahui dari kitab yang ada di tangan kalian. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, para pendeta Yahudi suka mengubah Taurat dengan tulisan mereka. Ada hukum yang dihapus kemudian diganti dengan hukum yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yakni mereka pendeta Yahudi menghapus ayat rajam di dalam Taurat. Ya. Rajam itu adalah sebuah hukum yang Allah tetapkan bagi para pelaku zina yang sudah menikah, ibu-ibu ya. Ya, yang sudah menikah. Itu dirajam. Nah, sama orang-orang Yahudi, ya sama pendeta Yahudi, ibu-ibu rahimakumullah, ayat rajam ini dihapus, diganti dengan cara apa? Kalau ada orang yang berzina dari kalangan mereka, itu badan mereka itu dihitamkan, ya. Badan mereka tuh dihitamkan, entah pakai areng atau apa gitu ya. Kemudian itu diarak keliling kampung, ya begitu. Nah kalau misalkan ibu-ibu melihat di sebagian daerah, kalau ada ya laki-laki pezina berzina dengan perempuan, terus diarak keliling kampung, itu sunnahnya orang-orang Yahudi. Itu nggak boleh kita lakukan. Dan sayangnya dulu waktu di pondok ya ibu-ibu, ya
itu dilakukan juga sama anak-anak pondok, sama kiai-kiainya. Ya, ketahuan mereka pacaran nih surat-suratan gitu ya, dikepergok gitu ibu-ibu ya. Yang laki-laki dibotakin, terus mereka tuh diarak ya, diarak ya, keliling pesantren. Ini waktu kita dulu masih kecil ya nggak tahu ya, begitu. Ternyata itu adalah sunnahnya orang Yahudi. Lah Ustadz kok di pondok ada yang modelannya begitu? Ya, tidak semua pondok itu ya bisa menjalankan Al-Quran dan Sunnah dengan hak ya Bu ya. Kadang mereka juga banyak syubhatnya ya, banyak apa namanya syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua ya faedahnya adalah yang hak itu firman Allah di dalam Taurat dan yang batil itu tulisan tangan mereka di dalam Taurat yang dinisbatkan kepada Allah. Ya, jadi yang hak itu apa saja yang Allah firmankan di dalam Taurat, kemudian ada ayat yang dihapus, diganti dengan tulisan tangan mereka, terus mereka menisbatkan tulisan tangan mereka kepada Allah di dalam Taurat. Nah, itulah yang batil. Kemudian yang ketiga, kabar yang hak atau yang benar yang disembunyikan itu adalah sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad yang telah Allah jelaskan dengan gamblang di dalam Taurat sehingga Bani Israel itu tahu persis sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Nah, ya, ibu-ibu ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab itu memang sudah tahu. Bahkan ya Abdullah bin Salam, ibu-ibu rahimakumullah, itu pernah mindik-mindik. Bahkan Salman Al-Farisi pun sama. Ya, Salman Al-Farisi kalau ibu tahu kisahnya dari Majusi, terus pindah ke agama Ahlul Kitab, ya, ketika ingin ketemu sama Rasulullah, dia mindik-mindik, dia lihat-lihat. Lihat-lihat apa? Tanda kenabian. Ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Karena Rasulullah tahu nih orang pengen cari tanda kenabian nih kayaknya. Akhirnya beliau apa di pundak ya, saya lupa pundak kanan apa pundak kiri gitu ya. Pokoknya ada di belakang ya tanda kenabiannya. Begitu disengajain diperlihatkan sama Rasulullah. Nah, ini benar nih Nabi. Begitu. Nah, saking taunya mereka tuh ibu-ibu. Nabi Muhammad itu sifatnya, ciri-cirinya udah dikabarkan dengan jelas. Namun, ya mereka itu mengingkarinya. Ya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah seperti Abdullah bin Salam atau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 43, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Para ulama ahli tafsir mengatakan dalam tafsir Al-Muyassar maksud dari ayat ini adalah masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan mendirikan salat secara sahih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tunaikanlah zakat yang wajib sesuai dengan yang disyariatkan dan hendaklah kalian termasuk orang-orang yang ruku dari umatnya. Ya, begitu ibu-ibu. Nah, maksudnya ibu-ibu dari ayat ini ketika Allah firmankan ya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, itu mereka tidak disuruh masuk Islam ibu-ibu. Nabi Muhammad kan udah hijrah nih. Kalian kan udah tahu, udah kalian masuk Islam. Begitu. Udah kalian sholat bareng sama Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian Allah berfirman di ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yaitu Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan alangkah buruk keadaan kalian dan keadaan alim ulama kalian
saat kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sementara kalian membiarkan diri kalian sendiri. Kalian tidak mengajak diri kalian kepada kebaikan yang besar, yaitu Islam. Kalian membaca Taurat yang menjelaskan sifat-sifat Muhammad dan kewajiban beriman kepadanya. Apakah kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian secara benar? Nah, Ibu ya. Sebenarnya ayat ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab, ya. Begitu. Baik, Ibu-ibu, kita ambil faedah ayat dari ayat ini, ya. Yang pertama, para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang tercelanya orang yang mengajak kepada kebaikan, namun mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Ya, ada orang, ada ustadz, ya, ada ustadzah, dia nyuruh murid-muridnya ayo sholat, ya, tapi dianya nggak sholat, ya, ayo baca Quran, tapi dianya nggak baca Quran, ya, begitu. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Ini juga perhatian untuk kita orang tua, ya. Anak kita suruh belajar, anak kita suruh ngafalin Quran, suruh ngafalin hadis, ngafalin doa-doa, ya, suruh tilawah, ya, suruh sholat sunnah, tapi kita hanya bisa nyuruh doang, ya, begitu. Tapi kita nggak bisa memberikan contoh, kita nggak bisa menjadi qudwah, ya, yang diikuti oleh anak-anak kita, yang menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, jangan salahkan anak-anak kita kalau anak-anak kita itu misalkan malas baca Quran, malas ngafalin Quran, malas menghafalkan hadis, malas belajar. Kalau kita orang tuanya pun malas, ya, nggak pernah kasih contoh. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya hendaknya kita ini lihat diri kita dulu, ya. Kita perbaiki diri kita, kemudian baru kita, ya, mengajak orang lain. Nah, yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, idealnya seorang pendakwah selalu sesuai antara apa yang diucapkan dan yang diajarkan dengan perbuatan. Namun, ibu-ibu rahimakumullah, tidak ada pendakwah yang luput dari kesalahan. Ketidaksesuaian antara ilmu dengan amal itu kadang terjadi pada seorang pendakwah, ya. Karena kriteria pendakwah yang sempurna hanya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lihat nih, kadang ada ustadz khilaf, ya, ada ustadz melakukan dosa, ada ustadz melakukan hal-hal yang yang diharamkan, maka itulah sifat manusia, ya. Itulah sifat manusia. Misalkan ada ustadz terjatuh kepada kesalahan, itu memang sifat manusia, ibu-ibu. Ya. Namun yang terjadi, ya, khususnya kita nih di Indonesia, kalau ada ustadz melakukan satu kesalahan, itu seakan-akan sudah melupakan kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya, langsung kita tinggalkan, ya. Langsung kita hajar gitu ya, kita boykot gitu ya, seperti itu. Kecuali memang ustadznya ini tambeng, ya, begitu. Dan kalau misalkan kita ikut terus, nanti kita ke bawah, ya, gitu. Nah, dan itu untuk mengingatkan kaum muslimin, bukan tugas kita, ibu-ibu. Tugasnya para ustadz-ustadz yang lain, ya. Misalkan ada ustadz, ya, dia ngerokok gitu ya, ibu-ibu ya, atau dia menghalalkan rokok gitu ya, itu tugasnya ustadz-ustadz yang mengingatkan kaum muslimin, ya, jangan kita ikut-ikutan, ya, kecuali kita ingin memperingatkan keluarga kita yang akhirnya ngaji atau ikut menuntut ilmu sama ustadz ini, baru kita kasih tahu, ya, begitu. Kenapa? Karena fahamnya ini nanti ngebawa kita, ya. Yang tadinya mungkin suami kita udah lama nggak ngerokok, ya. Tadinya perokok berat gitu kan, udah berhenti ngerokok, udah alhamdulillah. Tapi giliran
masih ngaji sama ustadz yang merokok ini, dia kembali lagi merokok. Kan bahaya, ibu-ibu. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, baru ini kalau ada ustadz seperti ini, kita tinggalkan. Kenapa? Karena tambeng. Ya, karena apa? Karena dia bertahan di atas kesalahan. Tetapi bukan berarti kehormatannya itu kita jatuhkan. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bersemangat dalam menyebarkan kebaikan, ilmu, dan dakwah. Namun jangan lupa pada proses perjalanan menyebarkan kebaikan tersebut, kita iringi langkah kita dengan taubat dan istighfar. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Ya. Dan ibu-ibu jangan kira ustadz-ustadz itu kayak malaikat yang nggak pernah bikin dosa, ya begitu. Yang paling tahu ustadz-ustadz kita di rumah itu istri-istrinya, anak-anaknya, ya begitu. Ya, yang tahu aibnya itu adalah keluarganya, ya begitu. Nah, kalau misalkan ibu-ibu juga sebagai mungkin aktif di majelis taklim, terus suka nge-share hadis, nge-share ilmu segala macam, lakukan. Tidak masalah. Tapi dalam proses dakwah tersebut, ya, kita iringi langkah kita dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Kalau misalkan kita tergelincir kepada dosa, kita segera istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kita segera taubat. Dan kita lakukan ini terus sampai kita wafat. Bukan berarti misalkan ibu-ibu, orang yang berdakwah itu hanya orang suci. Nah, ya, ini salah. Ya, harus suci dulu, harus bersih dari dosa dulu, baru boleh dakwah. Ya, itu aneh ya, itu tidak benar. Ya. Ya, itu kan tak hanya Nabi dan Rasul saja. Bahkan para Nabi dan Rasul pun melakukan kesalahan. Namun kesalahan mereka itu maksum, maksudnya adalah ketika mereka salah, mereka langsung ditegur, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Oleh karena itu mereka dikatakan maksum. Adapun ustadz, kiai, ulama itu nggak ada yang maksum. Baik, kemudian ibu-ibu di ayat 45 Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para ulama ahli tafsir mengatakan, minta tolonglah kalian dalam setiap urusan kalian dengan berbagai macam kesabaran dan juga dengan melaksanakan sholat. Sesungguhnya hal itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang takut kepadanya, yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah di tengah-tengah keramaian maupun di tengah kesendirian. Itulah orang-orang yang khusyuk, ibu-ibu. Mengharapkan apa yang ada di sisinya, yaitu berupa pahala dan ganjaran. Dan meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya setelah kematian, yaitu nanti ada hisab, ya, ada balasan, serta meyakini bahwa mereka semua akan kembali kepadanya pada hari kiamat untuk dihisab dan dibalas. Kemudian Allah berfirman di ayat 46, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Para ulama ahli tafsir mengatakan, minta tolonglah kalian dalam setiap urusan kalian dengan berbagai macam kesabaran dan juga dengan melaksanakan sholat. Ya. Sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang takut kepadanya, mengharapkan apa yang ada di sisinya, dan meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya setelah kematian, serta meyakini bahwa mereka semua akan kembali kepadanya pada hari kiamat untuk dihisab dan dibalas. Ini tafsirannya tidak jauh berbeda dengan ayat sebelumnya. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Pertama, ayat 45 merupakan solusi yang Allah berikan kepada para hamba
yaitu menghadapi berbagai pangkal permasalahan dalam hidup ini, yaitu dengan sabar dan sholat. Ini memang berat ya, ibu-ibu ya. Kadang kita itu kalau lagi tertimpa masalah, malah pengennya healing. Ya, healingnya kemana ibu-ibu? Ya, jalan-jalan lah, apalah ya. Padahal Allah udah kasih solusi. Ya, kalau kita lagi ada masalah, ya kita sabar, lalu kita dirikan sholat. Habis sholat, kita mohon sama Allah. Ya, kita curhat sama Allah. Ya, begitu. Orang-orang yang khusyuk, ibu-ibu rahimakumullah, itu punya sifat apa-apa tuh ngadunya sama Allah. Bukan apa-apa ngadunya sama manusia. Ya, punya sifat tuh sabar, nggak mudah ngeluh. Itu orang-orang yang khusyuk. Dan ini memang saya akui sulit sekali, ibu ya. Kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kalau kita ingin khusyuk, ibu-ibu, maka kita mulai dengan ini. Ketika kita ada permasalahan, kita coba bersabar, kita mengharapkan ganjaran dari Allah atas permasalahan yang menimpa kita, kemudian kita berwudu, kita sholat. Ya. Sholatnya berapa rakaat, Ustaz? Sholat 2 rakaat. Niatnya apa, Ustaz? Ya niat sholat saja. Niat sholat sunnah mutlak, ya. Begitu. Habis sholat, kita mengangkat tangan, kita curhat sama Allah. Ya Allah, saya lagi begini, begini. Nah, orang yang khusyuk, ibu-ibu rahimakumullah, di antara tandanya adalah dia itu ketika berdoa, ya, nggak buru-buru. Maksudnya tuh, kapan ya dikabulin ya, gitu. Kapan ya gini ya, enggak. Tugas orang yang khusyuk itu, ibu-ibu, hanyalah beribadah. Ya, tugas kita tuh ibadah aja udah. Adapun urusan kita, biar Allah yang urus. Udah kita serahkan saja sama Allah. Yang penting, kita ini sebagai hamba udah beribadah. Tadi saya sudah sholat, saya sudah curhat sama Allah. Begitu. Dan lakukan terus seperti itu. Kemudian yang kedua, berbagai macam kesabaran maksudnya sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menghindari kemaksiatan. Dan sabar ketika menghadapi musibah. Ya, ibu-ibu. Orang yang melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Kayak ibu nih sekarang semuanya. Kita dalam majelis online seperti ini. Mau duduk selama 1 jam, ya. Itu membutuhkan kesabaran. Nyimak dengan baik, atau mungkin sambil melakukan aktivitas bersama anak-anak di rumah. Ya, atau aktivitas yang lainnya. Mendengarkan, ya. Begitu. Itu membutuhkan kesabaran. Kemudian sabar dalam menghindari kemaksiatan. Nah, ini juga ibu-ibu. Ada maksiat di depan kita, kita sabar. Sabar apa? Sabar untuk tidak melakukannya. Misalkan, ya, kita dulu suka banget ada satu lagu gitu ya, musik gitu ya, atau band gitu. Kita lagi scroll sosmed gitu ya. Ada dia nih nongol gitu kan. Nah, kita tuh tiba-tiba, ada ini nih gitu kan. Terbangkit tuh ya syahwat gitu ya untuk mendengarkan. Tapi kita lewatin tuh. Karena siapa? Karena Allah. Dan itu membutuhkan kesabaran. Ya. Begitu. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah. Ketika musibah datang, yang keluar dari lisannya hanyalah hal-hal yang baik. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Astaghfirullah. Ya. Itulah yang keluar dari lisan orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Bukan menyalahkan keadaan. Dan sabar ini sulit ya ibu-ibu ya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar kita ini senantiasa dianugerahkan kesabaran dalam berbagai macam hal dan keadaan. Lalu yang ketiga, ibu-ibu, sholat bisa juga diartikan dengan doa.
Jadi selain kita bersabar dan mengerjakan sholat, kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan. Ya, ibu-ibu, ya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengatur alam semesta ini, Allah maha pemberi rizki. Ya, Allah tidak pernah mengecewakan para hambanya. Jadi doa itu nothing tulus. Ya kalau kata orang sono ya Bu ya, nothing tulus. Jadi kita doa, kalau nggak dikabulin, ada dua kemungkinan ibu-ibu. Kita dihindari dari musibah yang serupa dengan apa yang kita pinta. Yang kedua, doa tersebut Allah simpan di akhirat nanti. Begitu. Oh, jadi gitu ya Ustadz. Kalau kita doa, ya doa aja. Iya, doa aja ibu-ibu. Ya kalau Allah kabulkan, alhamdulillah. Kalau misalkan aku udah lama nih doa sama Allah, tapi kok nggak dikabulin. Bisa jadi Allah itu menghindarkan kita dari musibah yang semisalnya. Ya, begitu. Misalkan, ibu-ibu anaknya udah banyak. Ya, minta sama Allah, ya Allah kita butuh mobil. Ya, gitu kan. Ya. Pengen punya mobil, gitu. Udah lama, gitu ya. Udah nabung, tapi nggak kesampe-sampean. Bisa jadi ibu-ibu, kalau misalkan Allah kasih kita mobil, kita tuh sekeluarga kecelakaan, meninggal lah semuanya, seperti itu. Itu bisa jadi, ya. Atau bisa jadi Allah tahu, wah nih kalau misalkan kasih mobil nih orang jadi sombong, jadi ujub, udahlah jangan. Biarlah dia begitu, biar dia terus memohon kepadaku, dia berdoa kepadaku, dan itu menjadi pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karena itu ibu-ibu tidak ada ruginya kita tuh berdoa gitu ya. Jadi perbanyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kayak anak kecil. Kemudian di ayat 47, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Maksud dari ayat ini, ibu-ibu, wahai anak keturunan Yakub, ya, ingatlah nikmat-nikmatku yang banyak kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku atasnya. Ingatlah bahwa aku telah mengunggulkan kalian di atas orang-orang di zaman kalian, dengan banyaknya para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat dan Injil. Karena ibu-ibu Nasrani, jadi kalau ahlul kitab itu ada dua. Orang-orang Bani Israel itu ada dua, ada Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu kitabnya Taurat, kalau Nasrani itu kitabnya Injil. Nah, ini dua-duanya adalah dari kalangan Bani Israel ya, ibu-ibu ya. Dan dua-duanya adalah ahlul kitab. Baik, kita ambil faedah ibu-ibu. Yang pertama, Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ya, seluruhnya. Ya, seluruhnya. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Yang kedua, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan yang ketiga, sebagian golongan ahlul kitab generasi pertama, yaitu Bani Israel, mendapatkan banyak sekali keutamaan dengan diutusnya para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Ya, karena ibu-ibu rahimakumullah, kalau ibu-ibu tahu ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak itu dua. Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Ya. Nah, dari Nabi Yakub ini, ibu-ibu, seluruh keturunannya itu jadi nabi. Kebanyakan. Gitu. Makanya kayak misalkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Terus siapa lagi? Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya.
Itu semuanya dari kalangan Bani Israel, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, sedangkan Nabi Ismail itu emang nggak ada keturunan, garis keturunan itu jadi nabi, nggak ada. Ya, tapi di ujung itu ada, dan itu penutup para nabi. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya. Kenapa? Karena keturunannya dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu semuanya diutus menjadi nabi. Begitu. Ya. Kemudian yang keempat, Ahlul Kitab generasi pertama ini dikenal dengan bangsa Yahudi dengan kitab mereka yaitu Taurat. Dan yang kelima, generasi kedua Ahlul Kitab dikenal dengan umat Nasrani dengan kitab mereka Injil, ya. Nah, bedanya apa Ustaz? Kalau agama Yahudi itu ibu-ibu agama yang non-universal. Jadi agamanya itu buat mereka sendiri, bagi kalangan mereka. Jadi agama keturunan, kasarannya gitu. Ya, sedangkan Nasrani itu agamanya universal. Siapa aja boleh jadi agama Nasrani, ya begitu. Ini pada dasarnya. Gitu. Itu yang membuat orang-orang Yahudi itu benci sama orang-orang Nasrani. Kemudian di ayat yang 48 Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Yang artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Maksud dari ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah, takutlah kalian kepada hari kiamat. Di hari itu tidak seorang pun mampu memberi manfaat kepada yang lain sedikit pun. Dan Allah menolak syafaat untuk orang-orang kafir. Allah tidak menerima tebusan dari mereka sedikit pun dengan seluruh harta di bumi. Dan tidaklah seorang pun di hari itu yang dapat maju untuk menolong dan menyelamatkan mereka dari siksa. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, pada hari kiamat, seseorang tidak dapat menolong atau membela orang lain. Dan juga orang-orang kafir tidak bisa memberi syafaat kepada sesama mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Nah, inilah ibu-ibu ya, jadi syafaat itu nggak ada orang yang bisa ngasih syafaat kecuali atas izin Allah. Di antaranya syafaat yang sangat spektakuler ibu-ibu di padang mahsyar nanti, itu adalah syafaatul uzma, atau di nama lain syafaatul kubra. Ya, syafaat apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya diminta untuk diminta oleh seluruh umat manusia. Kita ini nanti ibu-ibu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, ya, ke Nabi Isa, ya. Seluruh nabi-nabi ulul azmi kita datangi. Nah, di akhir, ya, Nabi Isa bilang, "Saya nggak bisa, coba datang ke Muhammad." Nah, kita datang ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun yang menuju ke bawahnya arasnya Allah, lalu dia sujud dengan sujud yang sangat lama, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau puji Allah ketika di dunia, dan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika di hari tersebut. Ya, barulah setelah itu ditegakkan Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan.
Ya, karena hari itu sangat berat sekali, Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara mengamalkan ayat ini adalah dengan menghadirkan rasa takut kepada hari kiamat. Ya, makanya Allah Rasulullah suka bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, diikuti terus itu. Iman sama Allah, iman hari akhir. Agar kita itu takut kepada Allah, takut dengan hari persidangan, takut sama neraka, takut dengan berbagai macam hal-hal yang dikabarkan melalui dalil-dalil yang sahih akan kejadian-kejadian pada hari di padang mahsyar tersebut. Ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini adalah ayat yang terakhir ya. Insya Allah untuk ayat 49 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menuju siang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi